Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Muharram Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Tekan Tenkes untuk SDM unggul. Provinsi Lampung harus bersiap menyambut bonus demografi yang sudah jelas di depan mata. Bonus demografi menjadi sebuah keuntungan ekonomi yang bisa didapat karena banyaknya jumlah penduduk berusia produktif. Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Lampung untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia atau SDM berusia produktif yang melimpah. Namun demikian, tantangan terbesar dalam memaksimalkan bonus demografi adalah membangun SDM yang cerdas dan mumpuni. Bayang-bayang ancaman bonus demografi tersebut adalah masih banyaknya kasus stunting atau tenkes yang dialami anak-anak di Provinsi Lampung sebagai generasi penerus yang disiapkan untuk memaksimalkan keuntungan bonus demografi. Tenkes merupakan kondisi di mana anak-anak mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Dengan begitu, anak-anak penderita stunting tidak memiliki kemampuan otak yang cerdas, tidak berdaya pikir hebat, dan berinisiatif yang bisa bersaing dengan orang-orang hebat dari negara-negara lain. Bisa dikatakan tenkes menjadi ancaman besar bagi bonus demografi mendatang kalau tidak segera ditekan karena menyangkut persiapan SDM di masa mendatang. Masalah tenkes bahkan menjadi perhatian khusus pemerintah melalui Kementerian Kesehatan lewat sejumlah kampanyenya. Hal ini karena tenkes bisa mengakibatkan anak gagal tumbuh karena kekurangan nutrisi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dalam studi, tenkes dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP atau Gross Domestic Products, serta mengurangi pendapat orang dewasa hingga 12%. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Lampung pun memberikan perhatian khusus kepada 5 kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi stunting berdasarkan data SSGI 2022, yaitu Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Tulang Bawang, dan Mesuji. Data terbaru di 2023 ini, TPPS Pesawaran mencatat dari 22.847 balita yang diukur, terdapat 584 balita yang menderita tenkes atau 2,56% dari jumlah balita yang ada. Sementara di 2 kota di Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro, angka prevalensi stunting berada di 10,2%. Sedangkan Kota Bandar Lampung berada di angka 11,1% di 2022. Angka tersebut harus menjadi pemacu pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk bekerja lebih optimal dan terlibat langsung dalam upaya penurunan angka stunting. Pemerintah Provinsi Lampung menarget penurunan angka tenkes dapat mencapai 10% di 2024. Target tersebut tentunya melebihi yang ditetapkan pemerintah pusat yang berada di angka 14%. Upaya penurunan tenkes tersebut harus terus dilakukan melalui TPPS Provinsi dan Kabupaten Kota untuk saling bersinergi mengoptimalkan program-program tepat sasaran dan konkret. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengatasi permasalahan utama penyebab terjadinya tenkes, yaitu menjaga asupan nutrisi anak-anak di Provinsi Lampung terpenuhi. Pemerintah harus memiliki data konkret jumlah dan persebaran anak-anak melalui sistem data terpadu bersinergi dengan tim tingkat paling bawah, yakni Posyandu. Dengan memperkuat sinergi ke tim Posyandu, maka pencatatan data dan informasi tumbuh kembang anak di seluruh wilayah Lampung dapat dimonitor langsung dan pemerintah dapat segera mengambil tindakan cepat untuk menangani anak jika didiagnosa mengalami gejala awal tenkes.
Salah satunya dengan memberikan bantuan makanan bergizi yang disalurkan melalui posyandu, kelurahan, dan kecamatan, sehingga ke depan tidak ada lagi kasus tenkes pada anak. Pengoptimalan kinerja di tingkat posyandu tersebut juga menjadi upaya promotif dan preventif penanggulangan tenkes paling efektif dengan mendorong dan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi tenkes. Dengan gencarnya upaya preventif tersebut, pencegahan tenkes sejak dini bisa mulai dilakukan sejak 100 hari pertama kelahiran, yang merupakan masa krusial untuk mengatasi stunting dengan program deteksi dini stunting yang dilakukan melalui pengukuran di posyandu. Guna mencegah bayi mengalami stunting setelah lahir, diperlukan pengukuran rutin menggunakan antropometri. Diagnosis stunting dilakukan berdasarkan amnesi, dan pemeriksaan fisik tersebut juga semestinya harus didukung pemerintah dengan menyalurkan alat penunjang antropometri dan alat penunjang lainnya ke posyandu-posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Lampung. Mengingat kondisi peralatan yang masih terbatas, sangat diharapkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para tenaga kesehatan serta para relawan penggerak posyandu terkait stunting juga dapat ditingkatkan. Upaya penurunan angka tenkes tersebut juga harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat yang baik, sehingga percepatan penurunan angka prevalensi stunting dapat diterapkan secara terpadu dan berkesinambungan antar program yang dijalankan. Pemahaman masyarakat yang belum merata terkait tenkes harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar bisa mempercepat penurunan angka prevalensi tenkes. Dengan keberhasilan program percepatan penurunan angka prevalensi tenkes tersebut, maka upaya menuju pembangunan SDM yang sehat, berkarakter kuat dan berdaya saing yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman teknologi yang semakin berkembang pesat ini dapat terwujud. Baik, Pak Lulu, apa yang jadi sorotan Tajuk Lampung Pos kali ini? Besok kita menyoroti tentang masalah tenkes ya, akan ini tenkes untuk SDM yang unggul. Ini terkait dengan ini ya, bonus demografi ya, di 2000 sampai 2045 ya, kita bahwa terjadi peningkatan ya, jumlah penduduk ya, di usia produktif antara 14 sampai 64 tahun ya, dan itu harus dipersiapkan benar-benar oleh semua pihak ya. Karena itu menjadi sebuah modal ya bagi negara kita untuk, bukan hanya negara ya, bagi wilayah kita juga khususnya di Lampung ya, untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang emang benar-benar siap ya untuk bisa menjadi bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut ya, dengan bisa membangun wilayah daerah menjadi lebih baik lagi ke masa yang akan datang. Artinya tenkes ini saat ini masih jadi fokus perhatian pemerintah untuk menyambut bonus demokrasi tadi ya, Pak? Betul, karena ini ya tenkes ini terjadi di Lampung juga berdasarkan data tahun 2022 juga terjadi peningkatan ya di sejumlah daerah ya, seperti di Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Mesuji ya. Dan itu menjadi sebuah perhatian dari pemerintah provinsi untuk bisa melakukan pencegahan dini ya. Dan ini menjadi sebuah tantangan ya bagi semua pihak ya untuk bisa meminimalkan terjadinya tenkes yang menimpa para balita ya. Dan itu harus emang sudah dilakukan dari sekarang untuk menghadapi menjelang ini ya bonus demografi di tahun 2045. Artinya kaitannya itu sangat erat antara bonus demografi dengan penurunan angka stunting itu sendiri ya, Bang? Betul, dan ini menjadi sebuah ini ya, penurunan stunting itu menjadi sebuah target ya bukan hanya dari pemerintah pusat juga ya, dan ini juga sudah dilakukan oleh beberapa pemerintahan di Lampung ya, dan mereka juga sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa menurunkan angka tenkes itu sendiri ya. Dan ini seperti kemarin juga ada beberapa daerah yang sudah mendapat penghargaan atas penanganan yang mereka lakukan terhadap kasus-kasus stunting ini ya. Oke. Baik, Pak Lulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Muharam Chandra Lugina. Baik, Bang Lulu tadi dijelaskan bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk menekan angka stunting, begitu ya Bang. Nah, upaya sendiri yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa Bang untuk menekan angka tersebut? Ya, upaya-upayanya seperti ini ya, dengan melakukan ini ya, kegiatan-kegiatan khususnya di Posyandu ya, dari puskesmas ke Posyandu dan memberikan ini ya, pelatihan-pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan ya, karena ini kader-kader Posyandu juga, karena ini juga terkait juga dengan ini ya, pola hidup ya dari masyarakat itu sendiri ya. Dan ini karena stunting ini salah satunya karena kekurangan ini ya, asupan gizi ya. Dan ini juga sangat kondisi masyarakat juga sangat mempengaruhi ya dari kondisi bayi yang dilahirkan. Dan ini juga sebenarnya secara ininya berkaitan ya dengan sisi ekonomi ya. Karena itu juga tidak hanya kita bisa ini dari sisi kesehatan aja ya, tapi dari sisi ekonomi juga harus terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, berarti tadi dijelaskan bahwa stunting ini ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri tuh ya Bang ya, karena untuk pemenuhan gizi tadi yang terbatas begitu ya Bang? Iya, iya betul, karena selama ini kan banyak juga masyarakat masih ini ya, apalagi ya mungkin awam, terus ini juga masih di bawah garis kemiskinan ya. Betul. Padahal asupan gizi dari ini ya, karena masa krusial bayi itu 100 hari sejak kelahiran ya. Dan itu harus sebenarnya dikasih asupan gizi dan makanan-makanan yang memang mengandung gizi ya, sehingga pertumbuhannya juga tidak terganggu ya si anaknya itu, karena dari stunting ini juga kan mengganggu perkembangan ya, baik fisik maupun mental dari anak itu sendiri ya. Nah, kalau target dari pemerintah itu sendiri berapa target penurunan, atau zero kah, atau berapa persen dari untuk tahun 2024 itu pemerintah menurunkan di angka 14% ya. Nasional. Betul, dan untuk di Lampung sendiri 10% ya. Ini masih di atas nasional, dan itu juga harus target itu harus memang bisa dicapai ya, dan itu harus bisa semua pihak untuk turut terlibat ya untuk bisa memenuhi target tersebut. Dan ini juga sudah pemerintah juga sudah berupaya dengan mengadakan berbagai upaya ya untuk bisa menurunkan angka stunting itu ya. Dan ini juga sangat berhubungan dengan tingkat nanti juga ke ini ya, ke kesehatan dari masyarakat itu sendiri, dan ujung-ujungnya akan memengaruhi ke sisi ekonominya. Nah, sebenarnya kalau kaitan khususnya itu Bang, antara bonus demografi dengan stunting itu yang paling krusial itu apa sebenarnya Bang? Yang paling ini ya, istilah ininya dari kesehatan sama ini ya, yang sama ekonomi ya, karena unggulnya, SDM unggulnya gitu. Iya betul, karena nanti SDM yang unggul itu kan bisa berkompetisi ya di bidang ekonomi ya, karena kasus stunting juga bisa mempengaruhi ini ya, tingkat pendapatan juga ya, bisa sampai 20% itu perorangan ya. Terus ini juga sehingga dari meminimalkan dari kasus stunting ini juga kan melahirkan bahwa kader-kader ya, atau generasi-generasi yang memiliki daya saing ya, dan dengan tingkat kesehatan yang mumpuni, sehingga mereka bisa berpikir dan berakhlak ya, dan berpikirnya juga lebih mempunyai visi-visi atau ini ya, hal-hal yang bisa membangun daerahnya sendiri. Artinya pemerintah juga harus fokus untuk penanganan kasus stunting ini begitu ya Bang. Mungkin ada dana sendiri atau program khusus untuk menekan ada ya, beberapa program ya sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti memberikan ini ya, bantuan-bantuan ya, memberikan makanan gizi ya bagi masyarakat atau bayi-bayi khususnya dari keluarga yang kurang mampu ya, sehingga mereka bisa mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga perkembangannya juga bisa lebih baik lagi ya. Dan itu juga menjadi sebuah tantangan ya, yang memang harus benar-benar terus digenjot ya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, sehingga nantinya bisa anak-anak balita khususnya tidak mengalami stunting. Tapi kan artinya program ini tidak hanya bisa berhenti sampai sini, harus simultan dan terus berjalan seperti ini. Iya betul, ya. karena kita juga kan targetnya tahun 2045 ya, kita bonus demografi itu, dan kita juga untuk bisa menuju ke arah itu ya memang harus dipersiapkan sejak awal ya, dan kita harus melakukan berbagai upaya agar pas nanti di tahun 2045 itu bahwa generasi-generasi yang bonus demografi itu memang benar-benar menghasilkan SDM yang unggul di segala sisi ya, segala sektor ya,
sehingga itu menjadi sebuah keuntungan ya bagi kita untuk bisa lebih berkembang lagi ya di kancah percaturan di dunia ya, dari semua sisi, baik ekonomi, budaya, dan semua sektor lah di Indonesia bisa lebih maju lagi ke depannya. Artinya masyarakat juga perlu kesadaran untuk meningkatkan kesadaran untuk memenuhi gizi tadi itu. Betul, ya Pak ya? Masyarakat juga masyarakat juga harus ikut serta ya dalam ini, mendukung ya program pemerintah dalam menurunkan angka stunting ini ya. Ini masyarakat juga khususnya ibu-ibu ya untuk lebih memahami juga apa-apa yang emang benar-benar dibutuhkan oleh bayinya ya, terutama khususnya dalam hal pemenuhan gizi ya masyarakat bayinya sendiri, karena itu sangat mempengaruhi perkembangan baik fisik maupun otak si bayinya itu sendiri ya, sehingga karena jika kekurangan juga stunting itu bisa berdampaknya juga bisa ada efek-efek negatifnya seperti ikut-ikutan dari penyakit kronis ya, seperti hipertensi ya, dan itu harus memang benar dihindari ya, dan harus dipersiapkan dari sejak awal sekarang ini. Artinya penanganan kasus stunting ini tidak hanya berdiri sendiri begitu ya Bang ya? Perlu keterlibatan kolaborasi ya, dan keterlibatan berbagai pihak ya, tidak hanya di sisi sektor kesehatan ya, tapi juga di sisi ekonominya, dari pendidikannya juga ya, karena dari pendidikan juga kita bisa memberikan edukasi ya kepada khususnya anak-anak yang mungkin bisa memberikan ini ya pengetahuan kepada orang tuanya ya tentang pentingnya asupan gizi bagi anak-anak ya. Tapi dengan angka kasus stunting sekarang ini di Indonesia yang 14% ini berarti artinya dulu pernah sebelumnya tuh lebih tinggi dari angka tersebut begitu ya Pak? Karena dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, pemerintah juga mampu menurunkan angka stunting ya tiap tahunnya. Kita juga di Lampung juga beberapa daerah bahwa tiap tahun juga sudah mengalami penurunan ya dengan upaya-upaya yang mereka lakukan ya, seperti bantuan ya, terus memberikan pelatihan-pelatihan, terus peningkatan pelayanan di posyandu puskesmas ya terkait dengan penanganan stunting ini, dan ternyata hasilnya cukup lumayan ya karena mampu menurunkan ya jumlah angka stunting di tiap daerah. Oke, Bang Lulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Post. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya kerahkan alat berat, pemerintah mulai bongkar lapak di pasar Pasir Gintung. Kenaikan harga beras di Lampung, KPPU sebut ada permainan distributor. Patroli 12 jam, cegah aktivitas geng motor anarkis. GAK kembali erupsi, semburkan abu vulkanik setinggi 1000 meter. Terakhir, 3 terpidana korupsi Tukin, Kejari Bandar Lampung dieksekusi. Baik, Bang Lulu, apa yang menjadi sorotan di lampos.co? Ya, kita ini ya, ada 5 itu salah satunya yang kita angkat juga cukup menarik ya, ada relokasi ya pedagang dari Pasir Gintung ke Pasar Semep ya. Ini rencana ini udah cukup lama ya, dan ini juga kemarin sempat terkendala ya dengan pembangunan khususnya di Pasar Semep ya. Kemarin sempat ada kasus, sehingga ini juga menjadi sebuah gebrakan ya dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menata para pedagang ya agar lebih tertib dan tidak terjadi kesemrawutan ya, khususnya di Pasir Gintung ya, karena ada keadaan pedagang juga mengganggu ya, arus lalu lintas ya, cukup mengganggu aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan bahwa dengan mereka pindah ke Pasar Semep, jadi kondisinya juga di Pasir Gintung bisa lebih tertib ya. Dan itu juga harus juga ada ini ya, tidak hanya relokasi ya, pemerintah juga perlu ketegasan ya. Karena selama ini juga biasanya yang terjadi bahwa mereka direlokasi ternyata beberapa ini balik lagi ya. Dan ini juga perlu perhatian ya dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pemkot Bandar Lampung ya, untuk lebih tegas lagi melarang pedagang-pedagang untuk kembali berjualan khususnya di pinggir jalan ya di Pasir Gintung ya, dan mereka harus ada ketegasan untuk semua benar-benar pindah ke Pasar Semep. Mungkin ini juga menjadi jawaban bahwa selama ini Pasar Semep kan sepi pengunjung, nah mungkin ini juga bisa jadi solusi begitu ya? Mungkin
jadi salah satu solusi ya. Cuman mungkin pemerintah juga harus perlu ya ketegasan, itu kembali ketegasan ya, bahwa untuk bisa memberikan apa kayak promosi ya mungkin ke masyarakat ya, untuk bisa lebih mereka mau datang ke pasar Semep ya untuk berbelanja ya, dan tidak memberikan apa peluang pedagang lama kembali ke lapak-lapak mereka di pasar Pasir Gintung. Baik, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, kenaikan harga beras disinyalir ada permainan harga. Relokasi pedagang pasar Pasir Gintung. Antisipasi kekeringan akibat El Nino. Terakhir, Timnas U23 melawan Turkmenistan di ajang Piala U23. Baik, Bahlul, apa yang menarik di lampungpos.id? Ini yang cukup menarik ya. Mungkin sangat menarik ya kalau ini khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga ya, karena mungkin makanya kita mengangkat tentang adanya dugaan ya permainan harga beras ya, yang selama ini kita tahu bahwa dalam beberapa bulan ini harga beras ternyata kenaikannya cukup signifikan ya, dan itu membuat khususnya ibu-ibu menjerit ya, dengan harga yang dari biasanya 90 sekarang udah sampai 110 120 ya, yang ini ya tergantung ininya juga kan kualitasnya ya. Dan ini kita mengangkat ternyata bahwa dari KPPU juga mensinyalir adanya permainan ya, dan ada juga temuannya bahwa ada salah satu distributor di Bandar Lampung ya, ternyata masih menerapkan harga yang cukup tinggi ya. Dan ini kita sangat menyayangkan ya ada kejadian tersebut ya, dan kita inginnya bahwa apalagi Lampung sebagai salah satu ini ya lumbung pangan ya, khususnya beras ya di Indonesia, dan yang menjadi kalau nggak salah nomor 5 ya. Kita jangan sampai bahwa sebagai salah satu lumbung padi, kita ternyata harga berasnya di sini ternyata tinggi yang cukup ini juga merepotkan ya, dan menyusahkan bagi masyarakat kecil ya khususnya ya. Dan kita menginginkan bahwa harga beras bisa kembali normal dan masyarakat juga bisa menikmatinya tanpa ada istilahnya omel-omelan atau ini ya rasa kesal ya, tapi mereka bisa kembali menikmati dengan harga yang normal, sehingga mereka juga bisa menjalani kehidupannya dengan baik juga. Artinya bisa dibilang distributor ini memanfaatkan situasi di tengah. Betul, dengan kondisi ini ya, mungkin kondisi kekeringan ini ya, dengan adanya sejumlah ini ya gagal panen ya, sehingga mereka memanfaatkan kondisi untuk mengambil keuntungan ya di tengah kesulitan yang ada saat ini ya. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Putri Aryani kembali tampil memukau di semifinal AGT 2023. VBTS puncaki berbagai chart internasional dengan Layover. Jadi mahasiswa Olivia Rodrigo merilis album kedua Guts. Keishan rilis album Mini God dan Great hari ini. The Nun 2 sequel terbaru The Conjuring diprediksi raih keuntungan hingga 500 miliar. Baik, Bang Lulu, apa yang menarik di sai100fm, Bang? Mungkin ini ya salah satu ini ya dari produksi konjungsi dari Warner Bros ya, tentang The Nun 2 ya. Ini tentang film horor ya, yang terjadi dengan lokasinya di Prancis ya. Ini karena kita tahu juga ya bahwa ternyata masyarakat Indonesia juga banyak ya penggemar film horornya, dan ini juga sedang tayang di bioskop Indonesia ya. Dan ini menjadi sebuah hiburan ya, karena film juga menampilkan beberapa ini ya istilahnya trik-trik ya dalam menggagalkan sebuah rencana jahat dari ini ya vampir ya, yang ini di sini dengan tokoh utama seorang suster ya, untuk bisa menggagalkan niat jahat ya dari tokoh ininya bernama Falak. Ini bahwa dia itu sempat ini ya bertemu di Rumania ya, dan ternyata si Falaknya juga bisa kembali lagi dan kembali masuk ke tubuh seorang pastor ya. Dan ini mungkin banyak trik-trik dan intrik-intrik yang cukup menarik ya, sehingga mampu bisa menarik minat penonton di Indonesia ya, yang banyak juga penggemar film horor. Di The Conjuring pertama itu juga sudah memikat hati masyarakat. Betul, begitu ya, Bang ya? Betul, tapi ini juga kan dari ini target juga ternyata dari target juga masih di bawah yang ini ya, dari yang Conjuring yang pertama ya. Nah, tapi mudah-mudahan bisa memberikan ini ya hiburan ya bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi penggemar film horor di Indonesia ya. Nah, mungkin ini juga jadi gebrakan baru gitu, mungkin di tengah film-film komedi ini juga ada film horor begitu ya, Bang Lulu? Ya, betul. Dengan ini bisa masyarakat juga bisa ini ya bertambah ya untuk
tontonannya ya, tidak hanya film film komedi apa ini, tapi kita juga bisa masih ada juga film horor ya, yang ini juga bisa memberikan warna baru ya bagi dunia perfilman di Indonesia ya. Terima kasih Mbak Lulu sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan Sai 100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.